Yo, minasan, balik lagi di CS Anim. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan alur cerita anim tinju Hajime no Ippo. Cerita berlanjut ketika Ippo mulai bertanding dengan Miyata. Ippo sangat kesulitan karena memang Miyata sangat kuat sebagai petinju non-lisensi. Ippo dijatuhkan berkali-kali oleh Miyata. Namun Ippo berhasil berdiri kembali. Di pertandingan banyak yang meremehkan Ippo. Hanya Takamura yang terus memberi semangat dan ia memberi saran kepada Ippo. Hingga saat Ippo terjatuh pun cuma Takamura yang terus berteriak dan terus menyuruhnya untuk tetap berdiri. Miyata bisa dibilang sangat mendominasi pertandingan. Ia banyak memberi pukulan kuat kepada Ippo. Di menit terakhir, Miyata melakukan pukulan, namun Ippo diselamatkan oleh Bea. Ippo merasa dipukuli di pertandingan tinju tidak sesakit saat dibully oleh para berandalan sekolah. Takamura menyuruh Ippo untuk menyerang di ronde 2. Bea pun di babak kedua berbunyi. Ippo mulai dengan pose menyerang, namun dia masih sangat hati-hati dalam mengukur jarak. Hingga saat jarak yang tepat, Ippo mulai melakukan serangan dengan jab yang kuat. Miyata pun mulai terdesak. Tapi saat finishing, Ippo malah melakukan kesalahan. Pukulannya terlalu lebar, hingga tidak bisa ia kendalikan. Takamura mengingatkan Ippo untuk memukul. Saat finishing, Ippo disuruh mengingat pukulan yang pernah diajari Takamura. Ippo memulai ritme dengan jab yang kuat dan ia berhasil menghempaskan pertahanan Miyata dengan pukulan kuat yang ia pelajari dari Takamura. Bea babak kedua pun berbunyi. Di saat istirahat, banyak yang mulai meragukan kekuatan tinju Miyata. Hingga saat di ronde 3 dimulai, Miyata pun mulai serius. Tapi Ippo banyak mengejutkan banyak orang dengan jab-jab yang bagus. Tetap saja Miyata masih bisa menjatuhkan Ippo dengan pukulannya yang keras ke arah dagu Ippo. Ippo merasa aneh. Ia tidak bisa berdiri. Namun ia memaksakan dengan terus memukul kakinya hingga ia pun bisa berdiri kembali. Ippo pun berdiri namun tetap kembali dijatuhkan. Tapi ia masih bisa berdiri kembali dengan penuh tekad. Ippo memulai kembali memukul, namun tetap saja perbedaan kemampuan mereka sangat jauh. Ippo tidak menyerah. Para penonton yang berada di game pun mulai respek kepada Ippo. Ippo terus bertukar pukulan dengan Miyata. Namun pada akhirnya pukulan Miyata bisa menumbangkan Ippo. Hingga pertandingan pun selesai. Dan Ippo pun pingsan. Setelah selesai pertandingan, Takamura langsung berlari ke kantor pelatih. Dia menanyakan untuk menerima Ippo kepada pelatih. Pelatih pun respek dengan tekad Ippo dan menyuruh Takamura untuk mengatakan kepada Ippo agar ia berlatih di game mulai esok hari. Setelah pertandingan, tangan Miyata pun penuh dengan memar yang disebabkan pukulan keras Ippo. Miyata pun mulai merasa sangat bersemangat kembali dalam bertinju. Ippo pun dibangunkan dengan gujuran air. Semua orang yang meremehkannya mulai mengakui tekad yang Ippo miliki untuk bertinju dan mulai menerima Ippo sebagai petinju baru di dalam game. Walau dia kalah dan babak belur, ia sangat bahagia karena perjuangan kerasnya untuk berlatih tinju akhirnya diterima. Hari berganti, Ippo sangat semangat untuk berlatih. Ia sangat gugup di hari pertamanya berlatih di game.
ia bertemu Aoki dan Kimura. Mereka bersedia untuk mengajari Ippo dalam berlatih tinju. Tapi saat mereka berjalan di lorong, mereka bertemu dengan Takamura. Takamura merasa bertanggung jawab untuk melatih Ippo, hingga Takamura mulai menyiksa Aoki dan Kimura. Pada akhirnya pelatih datang dan membubarkan mereka. Pelatihlah yang pada akhirnya akan melatih Ippo bertinju. Latihan pun dimulai. Ippo mulai memukul ke arah sarung tangan yang pelatih minta. Ippo sangat bersemangat dengan arahan pelatih. Ippo mulai kelelahan, tapi pelatih terus melanjutkan latihan ke level berikutnya. Pelatih mulai memberi pujian bahwa pukulan keras Ippo, jika mengenai telak Miyata, ia bisa langsung menjatuhkannya. Dan ia pun berkata, 3 bulan lagi rematch pertandingan dengan Miyata akan kembali dilakukan. Pelatih bermaksud memanaskan suasana. Ippo merasa tidak enak karena Miyata mendengar apa yang pelatih katakan. Tapi pelatih mulai meyakinkan Ippo dengan mengajari teknik uppercut. Di malam hari, saking Ippo bersemangat, ia tidak bisa tidur karena ingin cepat berlatih kembali. Esok harinya, pelatih mulai mengajari cara dasar dalam teknik uppercut. Sekali coba, pelatih mulai terkejut dengan potensi yang dimiliki Ippo sangat mengerikan. Takamura pun mulai berkata pada Aoki dan Kimura untuk melihat perkembangan Ippo yang akan segera melewati kemampuan mereka dalam waktu singkat. Hari berikutnya, Ippo mulai belajar shadow boxing. Ia diajari Kimura dan Aoki, tapi masih belum mengerti cara melakukannya, hingga ia mulai menyadari cara untuk melakukan shadow boxing. Ia harus berpikir di dalam kepalanya dan membayangkan gaya bertinju Miyata dan mulai melawannya dalam bayang-bayang. Ippo memulai shadow boxing, namun masih belum bisa menguasainya. Pelatih pun mulai membiarkan Ippo untuk berlatih sendiri untuk menguasai shadow boxing. Ippo terus mengamati gerakan tinju Miyata dengan detail dan menerapkan semuanya dalam pikirannya. Akhirnya Ippo mulai bisa melakukan shadow boxing dengan baik. Bahkan pelatih pun bisa melihat shadow boxingnya. Tapi ada satu hal yang membuat Ippo tertekan. Ia merasa tidak bisa menghindari counter kuat milik Miyata. Pelatih pun berkata kepada Ippo untuk melawan counter Miyata dengan pukulan uppercut. Saat dalam perjalanan pulang, Takamura menyuruh Ippo untuk membeli sepatu tinju. Esok harinya, Ippo pun mulai mendatangi toko tinju. Ia mulai memilih sepatu dan bertemu dengan Miyata. Miyata menyarankan Ippo untuk membeli sepatu Infighter. Di saat pelatihan dimulai, Ippo mulai bersikeras. Ia tidak ingin lari dari counter milik Miyata. Ippo pun ingin menghadapinya. Pelatih menyuruh Ippo untuk memperkuat stamina dan kecepatannya dengan berjogging dan berlari cepat. Ippo pun mulai pelatihan keras dengan semangat dan tetap fokus dengan arahan pelatih. Dimulai dengan berlari menanjaki bukit, menarik ban mobil yang sangat besar, dan hal berat lainnya. Esok harinya, Ippo pun mulai menguasai teknik baru uppercut. Ia memukul uppercut ke sarung tangan pelatih, hingga tangan pelatih terpental. Setelah sesi latihan, tangan pelatih pun penuh dengan memar. Pertandingan rematch dengan Miyata pun akan dilakukan esok hari. Gimanakah kelanjutannya? Apakah Ippo akan berhasil mengalahkan Miyata? Atau sebaliknya, Ippo kembali dikalahkan oleh Miyata? Akan diupdate segera mungkin. Tetap pantengin terus channel CS Anime ya. See you!